Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, beragam dugaan kecurangan pada sistem zonasi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 bermunculan. Pengamat pendidikan menyebut proses implementasi sistem zonasi perlu diperbaiki, serta kecurangan harus ditindak tegas. Sejumlah dugaan kecurangan mengemuka pada sistem zonasi penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2023-2024. Salah satunya adalah pelanggaran kartu keluarga palsu dalam proses PPDB di Kota Bogor, Jawa Barat. Pengamat pendidikan Inalim kepada Antara di Tangerang Selatan, Banten, Kamis 13 Juli mengatakan, akar permasalahan dari sejumlah kecurangan dalam proses PPDB disebabkan kegagalan dalam pendidikan karakter, sehingga mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan publik. Selain itu, tidak adanya perbaikan dalam proses implementasi dari sistem zonasi yang sudah diberlakukan sejak 2017. Berdasarkan tujuannya, sistem zonasi merupakan wujud pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh anak-anak Indonesia, sesuai sila kelima Pancasila. Jadi sistem zonasinya menurut saya harus tetap dilaksanakan. Tapi karena ujung masalahnya diimplementasi, kenapa yang mau diganti sistemnya? Kenapa nggak implementasinya aja yang diperbaiki? Tadi mental menerabasnya, ini pendidikan karakter yang sudah terlanjur ya harus ditindak sesuai dengan undang-undang tadi. Jangan hanya menandatangani fakta integritas. Lah udah jelas-jelas mereka mau berbuat kecurangan, berarti integritasnya kan rendah. Terkait wacana pembukaan sekolah negeri baru untuk mengurangi berbagai kecurangan dalam sistem zonasi, ia mengatakan pemerintah daerah harus memetakan kondisi daerahnya terlebih dahulu untuk meminimalkan potensi kekurangan murid di sekolah baru tersebut. Selain itu, pemerataan kualitas tiap sekolah negeri juga diperlukan. Adapun mengenai wacana pendaftaran dengan menggunakan cara lama, yakni sistem nilai, ia menegaskan pemerintah untuk mempertimbangkan pemerataan akses pendidikan. Apakah sekolah diperuntukkan bagi anak-anak yang pintar saja atau terbuka untuk seluruh anak-anak? Pemirsa, kinerja Lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang terpantau positif dengan tekanan inflasi pada Juni 2023 sebesar 3,52% secara tahunan atau year on year. Untuk menjaga kondisi ini, OJK akan memastikan keamanan aktivitas konsumen saat menggunakan lembaga jasa keuangan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang, Sugiarto Kasmuri, pada Selasa 11 Juli menyampaikan fungsi intermediasi perbankan membaik, dengan besaran kredit tumbuh 8,55% per tahun. Tren positif ini juga diikuti penghimpunan dana dari pihak ketiga, yang tumbuh 4,48% dengan kualitas kredit yang juga masih terjaga. Minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal pun terus menunjukkan pertumbuhan. Selain menjaga stabilitas sistem keuangan, pihak OJK Malang akan terus melakukan penguatan perlindungan terhadap konsumen. OJK juga akan terus berupaya menekan gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan melalui edukasi dan sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat. Tugas untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen tidak bisa semata-mata dilakukan oleh OJK sendiri, tapi juga melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholders terkait, termasuk di dalamnya kewajiban bagi lembaga jasa keuangan di dalam mengedukasi konsumennya. Selain edukasi, dikarenakan masih banyak masyarakat yang menjadi korban dari institusi yang mengatasnamakan lembaga jasa keuangan, pihak OJK akan memberi bantuan berupa ganti rugi bagi korban, maksimal Rp500 juta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK
07/2020 tentang penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemirsa, kemajuan koperasi berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui koperasi, warga digerakkan untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, pemerintah menyusun program yang memungkinkan pelaku usaha menjalin hubungan dengan pasar yang lebih luas dan mendapatkan kemudahan pembiayaan untuk ekspansi usaha. Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan dua hal yang saling berkaitan. Di koperasi terjadi pergerakan ekonomi rakyat. Anggota koperasi diberi modal dan dilatih menjadi pelaku usaha. Contohnya UMKM. Keuntungan dari kegiatan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga koperasi. Pentingnya peran koperasi dihayati melalui Hari Koperasi yang diperingati setiap 12 Juli. Tanggal diadakannya Kongres Koperasi pertama di Indonesia tahun 1947 silam. Saat ini sekitar 97% tenaga kerja Indonesia diserap UMKM. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan mayoritas masyarakat Indonesia. UMKM menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk mencapai stabilitas finansial. Pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor, IPB Aisha Makfiruha menjelaskan salah satu kekuatan utama dari koperasi adalah peran pemberdayaan masyarakat. Kemudian di dalam koperasi itu kan juga sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi dengan masyarakat yang tadi berkumpul itu bisa memberdayakan satu sama lain, bagaimana mereka bisa berinovasi, ya kan, mengeluarkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, memenuhi kebutuhan pasar dan juga bisa lebih meningkatkan, mengembangkan, memperluas pasarnya gitu. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM pun telah memiliki sejumlah program untuk meningkatkan kemajuan koperasi dan UMKM. Karena itu upaya seperti ini yang kita lakukan sekarang ini, bagaimana mendekatkan buyer dengan supplier. Sehingga nanti ada interaksi di antara mereka dan banyak nanti manfaatnya. Ya, selain mereka buyernya tahu ada produk UMKM, kemudian juga akan ada peningkatan kualitas. Karena akan ada pendampingan apa. Sudah ada pembiayaan misalnya KUR Cluster untuk membiayai UMKM yang sudah bagian dari rantai pasok. Upaya mempertemukan pembeli dan pemasok ini diharapkan dapat membawa pelaku UMKM masuk ke pasar yang lebih luas. Selain itu juga terdapat program pembiayaan berupa kredit usaha rakyat, KUR Cluster. Pada tahun 2022 lalu, program ini telah menyalurkan 4,8 triliun rupiah untuk 1,3 juta pelaku usaha. Kedepannya diharapkan koperasi dan pemerintah dapat terus bersinergi, sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengintensifkan kerjasama perdagangan dengan para pelaku usaha untuk meningkatkan jumlah pasokan bahan pokok. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kurangnya jumlah pasokan bahan pokok yang dapat memicu harga barang naik lebih tinggi. Berdasarkan pantauan lapangan, kebutuhan pokok seperti bawang merah dan bawang putih telah mengalami kenaikan sejak akhir bulan Juni 2023. Meningkatnya biaya produksi dan minimnya pasokan menyebabkan harga beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti bawang merah dan bawang putih. Secara bertahap terus mengalami kenaikan harga sejak akhir bulan Juni 2023 lalu. Bawang merah yang biasanya Rp27.000 kini menjadi di atas Rp30.000. Sedangkan bawang putih yang biasanya Rp30.000 kini menjadi Rp40.000 per kilo, dikarenakan terkendala izin impor. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bir Hasani menyampaikan kenaikan harga tersebut merupakan penyesuaian dari tingginya biaya produksi. Agar pasokan tetap aman, pihaknya berupaya mengintensifkan kerjasama perdagangan dengan menggait pelaku usaha yang ada untuk meningkatkan pasokan. Pihak pemerintah adalah harus memfasilitasi
menjadi koordinator, mengkoordinir ya. Artinya menjadi penghubung antara pelaku usaha distributor kita dengan importir atau dengan daerah sentra. Ya, jadi kita bisa mengarahkan mereka, kamu belinya ke sini, ya, kamu belinya ke sini, ya, supaya untuk mendapatkan barang itu tadi. Ya, itu adalah yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian selain itu yang sifatnya praktis dan sifatnya jangka pendek, tentunya adalah menggelar pasar murah, operasi pasar, itu harus kita lakukan. Dinas Perdagangan Kalsel juga menekankan untuk mengantisipasi kurangnya pasokan yang berimbas pada kenaikan harga barang. Diperlukan penguatan sektor hulu, yaitu meningkatkan produksi lokal, baik dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pemirsa, bermain musik dan menciptakan lagu tak cuma bisa dilakukan di studio rekaman. Buktinya bisa dilihat lewat band El Pale Band yang anggotanya merupakan tahanan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Paledang Bogor. Program bermusik ini merupakan salah satu upaya untuk menggali potensi para warga binaan. Jeruji bukanlah penghalang kreativitas. Terbukti dari lagu berjudul Ku Ingin Pulang, ciptaan Yohanes Ari Susanto dan 4 warga binaan lainnya di Lapas Kelas 2A Paledang, Bogor, Jawa Barat. Lagu ini terinspirasi karena kerinduan mereka kepada keluarga di rumah. Warga binaan yang memang punya latar belakang sebagai pemain band bergabung dalam El Pale Band, bagian dari program pembinaan yang mewadahi para warga binaan untuk menyalurkan kreativitas bermusik. Band tersebut kerap tampil dalam kegiatan lapas dan Kemenkumham. Kalau untuk band sendiri di sini salah satu untuk kita warga binaan menjalani program ya, salah satu program yang ada di Lapas Kelas 2A Bogor ini, dan kita juga bisa sambil melepas penatan setiap harinya di penjara kan, dan kita juga bisa yang mungkin di luarnya hobi nyanyi, di sini hobi nyanyi, jadi tersalurkan. Dan El Pale Band sudah melahirkan 5 buah lagu dan membuat 2 rekaman. Salah satunya ciptaan dari Kepala Lapas Kelas 2A Paledang Bogor, Sopian, yang berupaya mempopulerkan band tersebut lewat YouTube. Dan ini adalah bentuk daripada program kepribadian mereka. Program kepribadian sehingga mereka mampu mengembangkan minat bakatnya selama berada di dalam lapas. Yang tadinya belum terlalu mahir, dengan adanya latihan secara konsisten terus-menerus, mereka sekarang alhamdulillah sudah punya rasa percaya diri. Kedepannya, Sopian berharap El Pale Band bisa tampil di berbagai acara, termasuk perayaan Hari Jadi Kota Bogor. Dia menambahkan program bermusik ini diharapkan bisa makin berkembang lewat kolaborasi dengan pihak lain, sehingga fasilitas seperti alat musik dan studio rekaman bisa lebih mumpuni. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Merangsang kreativitas anak bisa didapatkan dari mana saja. Salah satunya melalui kegiatan membuat sabun ramah lingkungan. Aktivitas ini juga bisa dilakukan bersama orang tua di rumah sambil mengisi waktu libur sekolah. Bagaimana keseruannya? Simak liputannya berikut ini. Membuat sabun ramah lingkungan bisa menjadi salah satu aktivitas seru yang dapat Anda kenalkan kepada anak
sambil mengisi waktu libur sekolah. Selain menyenangkan, kegiatan yang satu ini juga dapat merangsang kreativitas anak. Karena dalam praktiknya, anak-anak diajak untuk mencampur bahan dasar sabun, hingga mencetaknya dengan beragam bentuk yang diinginkan. Terdapat pula nilai edukasi yang diberikan kepada si kecil, karena sabun yang dibuat berasal dari produk organik, sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Sedangkan untuk proses pembuatannya juga terbilang praktis dan bisa dilakukan bersama keluarga di rumah, yakni dengan menyiapkan bahan yang diperlukan berupa batangan gliserin dan minyak esensial. Gliserin kemudian dilelehkan di atas panci dan dicampur dengan minyak esensial. Setelah itu, lelehan gliserin dituangkan ke cetakan sabun berbagai bentuk, mulai dari bentuk bunga maupun hewan. Hanya perlu menunggu waktu hingga 5 menit, sabun pun akhirnya mengering dan siap digunakan. Ya, jadi bagi anak sendiri sebenarnya sabun yang kita perkenalkan ini sabun yang ramah lingkungan. Jadi kalau misalkan busanya itu terbuang sampai ke sungai, itu aman lah ya bagi lingkungan sekitar maupun hewan-hewan gitu. Dan kemudian bagaimana sabun ini juga bahan yang natural, baik untuk kulit, apalagi kulit anak itu sensitif gitu. Tujuannya memberikan edukasi dan juga merangsang kreativitas mereka, karena mereka kita juga berikan hiasan-hiasan untuk mengasah kreativitas mereka, disusun-susun supaya membentuk rangkaian sabun yang menarik gitu. Liburannya panjang, jadi kita mencari aktivitas yang bermanfaat untuk anak-anak. Mereka bisa sambil belajar, main, apalagi happy lah ya. Menambah ilmu tentang cara bikin sabun, gimana caranya, terus apalagi ya. Jadi dia ada kegiatan semasa liburnya gitu. Selain ramah lingkungan, penggunaan sabun mandi berbahan dasar alami tentunya juga lebih aman bagi kulit anak-anak yang cenderung sensitif. Nah, bagi Anda yang tertarik mengajak buah hatinya mengikuti pelatihan pembuatan sabun ramah lingkungan selama momen liburan, Anda bisa mendatangi industri rumahan bernama Bed Rituals ini yang berlokasi di Jalan Cikabuyutan, Kecamatan Bogor Tengah. Pemirsa, Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Keunikan masjid ini ada pada bagian atapnya yang ditutupi oleh pelepah kurma dengan bagian lainnya dibuat terbuka tanpa atap. Masjid ini juga memiliki keistimewaan lainnya seperti disebutkan hadis riwayat Tirmizi bahwa mereka yang bersuci dari rumah kemudian datang ke Masjid Kuba lalu menjalankan sholat 2 rakaat akan diganjar pahala seperti menunaikan umroh. Terletak di Madinah, Arab Saudi, inilah Masjid Kuba yang memiliki luas 135.000 meter persegi. Masjid ini memiliki keistimewaan karena merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat atas dasar takwa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni surat At-Taubah ayat 108. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi menyebutkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka akan mendapatkan pahala seperti menunaikan ibadah umroh. Jadi tak heran jika jemaah haji maupun umroh dari berbagai negara singgah di Masjid Kuba untuk menunaikan ibadah sholat 2 rakaat
dan menikmati bangunan yang penuh sejarah ini. Biasanya waktunya para jamaah datang ke sini itu antara sholat subuh dan zuhur. Di sela-sela waktu itu dan bertepatan dengan waktu duha, para jamaah, sebagian jamaah haji mendatangi Masjid Quba ini karena memang ada hadis Nabi bahwa sholat 2 rakaat di Masjid Quba nilainya sama dengan pahala umroh. Ini sebetulnya yang kedua ya. Yang pertama waktu umroh, tapi ini luar biasa, perasaannya melebihi dari apapun, dan rasanya kita ingin kembali lagi kalau boleh. Tidak hanya nilai ibadah yang menjadi pesona Masjid Quba, namun juga bangunannya. Di tempat imam, bagian atap hanya ditutupi pelepah kurma, sementara sisanya pada area yang digunakan untuk salat jamaah laki-laki dibiarkan terbuka tanpa atap dan hanya menggunakan jaring-jaring. Sedangkan di area sholat wanita yang berada di belakang bagian laki-laki, terdapat atap yang menaunginya, dan di bagian alasnya dilapisi karpet tebal warna hijau khas tanah suci. Terdapat pula tempat khusus bagi jamaah yang mengenakan kursi roda. Mereka ditempatkan di tengah paling depan, sementara bagi yang lainnya berada di samping kanan dan kiri untuk sholat. Untuk memberikan kenyamanan, Masjid Quba juga menyediakan kursi untuk sholat gratis bagi para jamaah lanjut usia. Juga minuman air putih kemasan yang disediakan di bagian dekat pintu masuk masjid. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.